Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuvina Rahma Ramadhani dari MAN 1 Jembrana dan rekan saya Julia Nur Safitri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil karya penelitian kami yang berjudul Perak, Penyedap Rasa Kelampis Acacia nilotica dari limbah kotoran hewan dan ternak liar. Latar belakang. Saat ini banyak berkembang ekonomi kreatif, terutama pada wisata kuliner. Setiap pedagang berusaha bersaing untuk menyajikan makanan yang khas, baik dari segi rasa, penampilan, harga, dan nama masakan yang khas. Adapun pedagang yang banyak menggunakan penyedap rasa instan sintetis di pasaran yang membuat rasa cenderung sama. Mengonsumsi penyedap rasa instan berlebih juga dapat mengganggu kesehatan. Di Karasidenan Madiun, banyak ibu-ibu menggunakan penyedap rasa dari kecambah yang berasal dari biji kelampis, atau dapat disebut sebagai ale, Acacia nilotica. Harga kecambah ini cukup mahal di tingkat tukang sayur. 5 biji kecambah kelampis dijual dengan harga Rp500. Hal ini karena mencari biji kelampis sangat sulit dan tidak tersedia sepanjang tahun. Pada tahun 1850, kelampis diintroduksi dari India untuk tujuan komersil. Kemudian, pada tahun 1969, kelampis ditanam di TNB, Taman Nasional Baluran, sebagai sekat bakar di savana Bekol. Kemudian, di Taman Nasional Bali Barat, TNBB, kelampis ditanam secara swadaya oleh masyarakat sebagai pakan ternak dan biji sebagai campuran kopi. Ini adalah gambar dari pohon kelampis di TNB. Di sini, kami lebih banyak menemukan biji kelampis di bawah pohon kelampis. Kemudian, ini adalah gambar dari pohon kelampis yang terdapat di sekitar TNBB. Biasanya, masyarakat lokal lebih banyak menggunakan pohon kelampis sebagai pakan ternak. Kelampis, Acacia nilotica, adalah tumbuhan menahun yang berduri dengan tingkat penyebaran yang tinggi. Kelampis adalah tanaman invasif dan mengacam vegetasi lokal sehingga perlu dikendalikan. Di TNB, biji kelampis banyak ditemukan di kotoran hewan, tempat banteng berkubang. Sedangkan di TNBB, biji kelampis banyak ditemukan di kotoran sapi dan kerbau. Dari penelitian yang kami lakukan, maka rumusan masalah yang kami dapat adalah, pertama, apakah biji kelampis dapat dimanfaatkan sebagai penyedap rasa instan? Dan kedua, bagaimanakah respon masyarakat terhadap penyedap rasa kelampis dibandingkan dengan penyedap rasa alami yang lain atau penyedap rasa sintetis? Tujuan penelitian, untuk membuat penyedap rasa kelampis dan mengetahui prospek penyedap rasa instan dari biji kelampis dibandingkan dengan penyedap rasa lainnya. Manfaat penelitian, untuk memanfaatkan biji kelampis turut dalam usaha pengendalian biji kelampis. Metode penelitian. Penelitian ini kami lakukan pada tanggal 2 Januari sampai 12 Februari 2020 di Laboratorium Biologi MAN 1 Jembrana dan Rumah Siswa. Dengan metode eksplorasi dengan uji organoleptik. Adapun alat-alat yang kami gunakan yaitu botol sampel, gunting, loyang, oven, ayakan, dan blender. Adapun bahan-bahan yang kami gunakan yaitu biji kelampis, tisu, air, bumbu dapur. Tahapan penelitian. Di sini kami menggunakan 4 tahap. Pertama, pengumpulan biji kelampis. Kedua, pembuatan kecambah ale. Ketiga, pembuatan penyedap rasa kelampis, dan keempat, uji organoleptik. Tahapan penelitian. Pertama, pengumpulan biji kelampis dari TNB dan TNBB. Ini adalah gambar dari kotoran banteng yang terdapat di TNB. Di dalam kotoran banteng ini terdapat banyak biji kelampis. Dan ini adalah gambar dari biji kelampis yang sudah kami bersihkan dari kotoran tersebut. Tahapan pembuatan penyedap biji kelampis. Pertama, biji kelampis kami tanam menggunakan media tisu, kemudian kami siram menggunakan air. Biji kelampis yang sudah menjadi kecambah ale kira-kira berumur 3-4 hari. Kemudian, kecambah ale kami keringkan dengan menggunakan oven atau sinar matahari. Kemudian kami potong kecil-kecil. Setelah itu, kami menghaluskannya menggunakan blender. Kemudian, kami mengayaknya sehingga mendapatkan serbuk biji kelampis. Kemudian kami menambahkan bumbu tambahan seperti bawang merah, bawang putih, gula, dan garam. Ini adalah penyedap rasa kelampis yang sudah siap untuk digunakan. Uji organoleptik. Responden dari uji organoleptik ini terdiri dari teman-teman sekolah, bapak ibu guru, dan masyarakat lokal yang terdapat di sekitar sekolah. Jumlah dari responden ini terdiri dari 85 orang.
Hasil dan pembahasan. Dari 15 gram kecambah segar akan menghasilkan 3,5 gram penyedap rasa yang telah diberi bumbu tambahan dan siap untuk digunakan. Kecambah yang digunakan adalah kecambah yang telah berumur 3-4 hari. Jika kotiledon telah menghijau, maka aroma khas akan menghilang. Aroma kecambah ini mirip dengan pete. Ini adalah gambar kecambah ale yang telah berumur 4 hari. Dan ini adalah gambar penyedap rasa klampis yang sudah siap untuk digunakan. Hasil uji organoleptik. Kategori rasa. Pada masakan berkuah, pete lebih unggul dengan persentase 40%. Kemudian disusul oleh klampis dengan persentase 36%. Dan sisanya adalah penyedap rasa yang ada di pasaran dan yang original. Pada masakan kering, penyedap rasa yang ada di pasaran lebih unggul dengan persentase 31%. Kemudian disusul oleh pete dengan persentase 29%. Dan sisanya adalah penyedap rasa klampis dan yang original. Penyedap rasa klampis memiliki sifat yang larut air, sehingga akan lebih terasa pada masakan yang berkuah. Kategori aroma. Pada masakan berkuah, klampis lebih unggul dengan persentase 36%, dan disusul oleh pete dengan persentase 32%. Dan sisanya adalah penyedap rasa yang ada di pasaran dan yang original. Pada masakan kering, pete lebih unggul dengan persentase 34%, lalu disusul oleh klampis dengan persentase 29%, dan sisanya adalah penyedap rasa yang ada di pasaran dan yang original. Kategori kekhasan masakan. Pada masakan berkuah, pete lebih unggul dengan persentase 48%. Kemudian disusul oleh klampis dengan persentase 36%, dan sisanya adalah penyedap rasa yang ada di pasaran dan yang original. Pada masakan kering, jumlah responden yang memilih antara pete dan klampis sama banyak, dengan persentase 34%, dan sisanya adalah penyedap rasa yang ada di pasaran dan yang original. Dari jauh, responden mengira semua masakan diberi pete. Kategori kesukaan makanan. Pada masakan berkuah, klampis lebih unggul dengan persentase 42%. Kemudian disusul oleh pete dengan persentase 34%. Dan sisanya adalah penyedap rasa yang ada di pasaran dan yang original. Pada masakan kering, penyedap rasa yang ada di pasaran lebih unggul dengan persentase 31%. Kemudian disusul oleh klampis dan pete dengan persentase 29%. Dan sisanya adalah yang original. Rasa klampis lebih lembut dari pete, dan masih banyak responden yang tidak suka aroma klampis atau pete, sehingga lebih menyukai penyedap rasa yang ada di pasaran. Potensi biji klampis sebagai penyedap rasa. Biji klampis berpotensi besar sebagai penyedap rasa sebagai alternatif pete. Biji klampis lebih optimal penggunaannya pada masakan yang berkuah daripada kering, karena sifatnya yang larut air. Kulit biji klampis yang keras memudahkan penyimpanannya dalam waktu yang lama. Pengendalian tanaman klampis. Pembuatan penyedap rasa ini dapat dijadikan sebagai alternatif untuk mengurangi penyebaran biji klampis yang tidak terkendali yang bersifat invasif. Kerjasama pihak TNBB dan masyarakat untuk tidak melepas liarkan hewan ternak yang memakan tanaman klampis di area TNBB untuk mengurangi penyebaran biji klampis. Simpulan, biji klampis Acacia nilotica berpotensi dijadikan penyedap rasa alami dalam bentuk serbuk instan yang ketersediaannya ada sepanjang tahun. Penyedap rasa biji klampis diminati oleh responden sebagai alternatif pengganti penyedap dari pete dan penyedap rasa yang ada di pasaran. Saran, diperlukan penelitian lebih lanjut tentang kandungan dari kecambah ale dari biji klampis, dan diperlukan penelitian untuk mempercepat masa perkecambahan biji klampis dengan cara yang aman sebagai bahan baku makanan. Sekian presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.